Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Kembali kita akan belajar firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang kealahan, tentang pribadi ketiga dari kealahan, yaitu Roh Kudus. Bersama saya, Pendeta Susilo Mundriharto. Satu doktrin tentang kealahan yang sering disalahartikan, yaitu tentang pribadi Allah yang ketiga, Roh Kudus. Banyak orang berpandangan bahwa Roh Kudus itu bukanlah pribadi. Dia adalah kuasa dari Allah. Dia hanyalah bagian dari Allah dan bukan satu pribadi yang berbeda dari Bapa dan Anak. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita akan menemukan bukti bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang setara dengan Allah, dan dia juga bukanlah bagian dari pribadi Bapa yang memisahkan diri, atau kuasanya yang keluar dari diri Bapa, atau bukan juga dari pribadi Kristus yang memisahkan diri. Nah, di dalam Alkitab sering sebutan Roh Kudus memang digunakan dalam grammar Perjanjian Baru dengan kata pneuma yang menunjuk kepada gender netral. Tetapi di dalam Yohanes 15 ayat 26, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Kata ia di sini adalah gender maskulin. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang tersendiri. Dalam Yohanes 16 ayat 13, apabila ia datang, kata ia di sini adalah gender lagi maskulin, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi, kata ia di sini menunjukkan gender maskulin. Berarti Roh Kudus itu adalah satu pribadi, bukan sebuah kuasa atau satu kuasa yang keluar dan itu bagian dari Bapa sendiri. Contoh lain bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, saudara bisa lihat bagaimana Allah ini mengajar dalam Lukas 12 ayat 12. Dia menyadarkan dalam Yohanes 16 ayat 8. Dia juga menangani masalah-masalah gereja. Ditulis juga di dalam Kisah yaitu 13 ayat 2. Dia disebut perantara, penolong yang mengilhami juga para penulis dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Dan dia juga berbantah-bantah dengan manusia. Inilah gambaran pribadi tentang Roh Kudus. Kita lihat Roh Kudus setara dengan Allah. Dia juga turut disebut dalam Kejadian pasal 1. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi, Roh disebut melayang-layang di atas permukaan air. Dalam pembaptisan Tuhan Yesus, Roh Kudus menyatakan diri dalam bentuk burung merpati, sementara anak yaitu Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia dan Bapa yang berseru, ini dia anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kesetaraan itu diucapkan dalam setiap upacara baptisan. Demikian juga para rasul menutup surat-suratnya dengan sebutan berkat dengan menyebut 3 pribadi ini. Bapa, Anak, dan Roh. Demikian juga karunia-karunia rohani juga tidak hanya diberikan kepada jemaat oleh Allah, tapi juga itu karya Roh Kudus dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai yang ke-6. Kalau kita lihat di sini bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang mengurapi Tuhan Yesus. Dan dia juga menyertai seluruh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara lihat di dalam Kisah pasal 16 ayat 7, terkadang Roh Kudus disebut Roh Yesus.
Dalam Galatia 4 ayat 6 disebut roh anaknya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 disebut roh Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 11 disebut roh Kristus. Dan di dalam Filipi pasal 1 ayat 19 disebut roh Yesus Kristus. Ayat-ayat ini kadang membuat orang salah menafsirkan. Mereka katakan sebenarnya itu rohnya Kristus. Rohnya Allah, bukan roh yang tersendiri, yang mempunyai pribadi yang tersendiri, yang berbeda dari kedua pribadi itu. Kenapa kadang disebut Roh Kudus itu dengan roh Yesus, roh Kristus, roh Allah, roh anaknya, dan roh Yesus Kristus? Kita tahu bahwa pekerjaan dari Roh Kudus ini meyakinkan orang untuk percaya kepada Kristus. Mari kita lihat bersama di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ketiga. Rasul Paulus katakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus meyakinkan semua orang tentang Yesus itulah Allah yang menjadi manusia. Karena dia menampilkan ajaran dan karakter Kristus. Dia mengingatkan kita kepada ajaran Kristus. Karena itu sering dia disebut roh Kristus. Tetapi dia adalah pribadi yang berbeda dari Kristus. Tuhan Yesus sendiri katakan, roh yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Inilah pekerjaannya di dunia ini. Dia menolong kita untuk bisa mengakui dosa kita, menyadarkan keadaan kita sebagai orang berdosa yang memerlukan juru selamat, memerlukan Kristus. Yohanes 16 ayat 9. Yang menyadarkan dosa, terutama dosa karena tidak menerima Kristus yang telah mati untuk kita, untuk menebus segala kesalahan-kesalahan kita. Roh juga mendorong semua orang supaya menerima kebenaran Kristus. Karena dia akan menuntun kita kepada seluruh ajaran dan mengingatkan ajaran yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Dia tidak akan membuat ajaran yang melawan firman Allah atau melawan apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan. Yang ketiga, roh ini memperingatkan kita mengenai penghakiman. Dialah akan mengingatkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Itulah misi daripada Roh Kudus, meyakinkan kita kepada ajaran Kristus, untuk menerima Kristus, karena itu sering ditulis sebagai Roh Kristus, walaupun dia satu pribadi yang berbeda dengan Kristus. Misi yang lain, dia disebut Parakletos, penolong yang lain. Kata Parakletos ini menunjukkan dia sebagai penghibur, penasehat, perantara, pembela, dan penolong. Dialah yang memberi kita kekuatan dalam menghadapi berbagai kehidupan yang penuh dengan tantangan, supaya kita tetap setia dalam kebenaran yang Tuhan berikan. Roh Kudus itu adalah Allah yang bukanlah pribadi yang pribadi dari Bapa, bukan pribadi dari Anak, tapi pribadi yang ketiga dari oknum kealahan. Mari kita lihat atribut Roh Kudus yang digambarkan setara dengan kepribadian Allah. Dalam Roma 8 ayat 2 disebutkan, Roh Kudus mempunyai kehidupan. Dia juga bisa menghidupkan, makanya disebut roh yang menghidupkan. 1 Korintus 12 ayat 11, dia juga mempunyai kehendak. Dia punya pilihan, kehendaknya sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11, dia disebut Maha Tahu, seperti Allah yang Bapa dan Anak itu. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 4 juga dia disebut bersifat kekal.
Dan Mazmur 139 ayat 7, dia disebut Maha Hadir. Jadi inilah kepribadian Allah yang ada dalam diri Roh Kudus, dan dia makanya disebut pribadi yang ketiga dari oknum Trinitas. Tiga pribadi kealahan itu yang setara dengan Allah Bapa dan Anak. Contohnya, pernah satu kali Ananias mendustai Roh Kudus. Kata Petrus dalam Kisah 5 ayat 3-4, Petrus berkata kepada Ananias, mendustai Roh Kudus itu sama dengan mendustai Allah sendiri. Karena dalam pengertian, karena Roh Kudus itu adalah Allah. Dalam Kisah pasal 5, ayatnya yang ketiga sampai yang keempat, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Dikatakan Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Petrus katakan, mengapa kau dikuasai iblis, mendustai Roh Kudus, di bagian akhir bahwa engkau sedang mendustai Allah. Jadi di sini Roh Kudus adalah Allah. Dalam 2 Korintus 3:17 katakan, sebab Tuhan adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Alkitab jelas mengajar kita, Roh Kudus itu pribadi yang setara dengan Bapa, tetapi bukanlah Roh Kudus itu bukanlah Bapa. Roh Kudus bukanlah Yesus. Dia memiliki pribadi yang sendiri. Dialah yang memberikan inspirasi, dorongan, perantaraan, penolong bagi kita dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan di dunia ini. Roh itu mengingatkan kita tentang janji-janji Kristus, menolong kita untuk tetap setia di dalam kebenaran. Itulah Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga yang Alkitab ajarkan, yang akan menyertai umat Tuhan sampai akhir zaman. Terima kasih. Bila mana saudara ada pertanyaan dari pelajaran ini, saudara bisa mengirimkan pertanyaan dalam chat yang akan tersedia, dan saudara boleh akan dihubungi jikalau saudara membutuhkan jawabannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.